Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Hari Minggu sesudah 6 Januari Pesta Pembaptisan Kristus. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak. Ucapan syukur dan terima kasih atas baptisan pada hari ini untuk Bapak Rawi Sunari dan Ibu Sumarni, dan juga untuk kesejahteraan kesehatan Stephen Lee, Misia Stefani Rawi di kota wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Mohon berkat usaha dan pekerjaan Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Mohon kesehatan Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anes Alusia Tani beserta anak-anak dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk kesehatan dan kesejahteraan Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefana Kunadi dan keluarga di Makassar. Dan juga untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dan juga untuk Mama Namuras Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho dan Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika. Untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Erwin. Dari Ibu Tresna mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S. Aloysius. Dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yurianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga mohon berkat untuk keluarga Ahya Samson Lim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Medi Kuching. Mohon diberkati usaha dan pekerjaannya. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen, Arman, Syujung dan Husen. Dan juga untuk Ibu Lani dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Ape Yupita, Jeffrey Liung, Jeffriani Lim di Arupas. Untuk keluarga Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak. Dan juga untuk keluarga Agustinus, Minarni, Felicitas, Elizabeth Martin, Bapak Acai dan Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dan juga dari keluarga Ibu Cindy Leowati di Jakarta. Mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran usaha dan pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erlin dan Nancy Sugianto di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Lani di Manado mohon kelancaran urusan tanah. Dan juga mohon kesehatan untuk Bapak Rafael Hendra Satyo Enyo Syuk Kwan di Sydney, Australia dari sakit kanker paru-paru. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari Minggu sesudah 6 Januari Pesta Pembaptisan Kristus. Setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit dan Roh Kudus seperti burung merpati turun padanya, serta terdengarlah suara Bapa
inilah putraku terkasih, padanya aku amat berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Uskup. Pada hari Natal dan penampakan Tuhan, kita mengenangkan kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita dalam diri Yesus dari Nazaret. Masa kanak-kanaknya merupakan masa persiapan hidup sebagai orang dewasa. Pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya melayani orang lain. Sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta, tetapi ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya. Ia tak akan berseru dan berteriak-berteriak. Ia tak akan memotong rumput yang terkulai, tetapi akan berkeliling sambil berbuat baik, dan sebagai seorang hamba akan mengabdikan diri pada cita-citanya. Malah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami, orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau dalam pembaptisan memenuhi panggilanmu untuk melayani umat Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau memperingan dan memperkaya hidup kami dalam Yesus Putra-Mu terkasih. Curahkanlah roh-Nya kepada kami bila kami mewartakan sabda-Nya, agar orang buta dapat melihat, orang papa dapat memperoleh rahmat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, tidurlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi,
Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada anak-anak Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahmu ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk tanggapan dengan refren, pujilah Tuhan hai umat Allah, pujilah Tuhan hai umat Allah. Pujilah Tuhan hai umat Allah, pujilah Tuhan hai umat Allah. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan hai umat Allah, pujilah Tuhan hai umat Allah. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan dengan bersayapkan langit. Engkau melayang-layang angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan hai umat Allah, pujilah Tuhan hai umat Allah. Pembacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yohanes berkata, aku akan datang seorang yang lebih kuasa daripadaku. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu,
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah putra kesayanganku, Engkau berkenan di hatiku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Tuhan tak henti-hentinya menghibur umatnya sekalipun umat berbuat banyak kesalahan. Tuhan tetap setia akan janjinya. Asal Israel menampakkan tanda-tanda bertobat, tentu akan menemukan jalan keluar yang baru. Tuhan selalu beserta mereka. Kristus telah menyelamatkan kita berkat permandian, kelahiran baru, dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Hadiah paling luhur dari Allah kepada manusia adalah rahmat, dan rahmat itu telah menampakkan diri kepada kita pada diri Kristus. Sebagai orang berdosa, tiada di antara kita yang pantas menerima hal itu. Tetapi cinta kasih Allah kepada manusia telah menyatakan diri pada Kristus yang menjelma menjadi manusia. Cinta kasih itu melalui pembaptisan telah menjadikan kita manusia baru yang terpanggil untuk hidup kekal. Ketika Yesus sudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Yohanes Pembaptis mewartakan kepada umat Yahudi kedatangan Al-Masih. Dialah yang akan mengadili pada akhir zaman. Yang baik akan diselamatkan oleh Roh-Nya, sedangkan yang jahat akan dihukumnya dengan api abadi. Tetapi Yohanes sendiri yang membaptis dengan air, tiada lain hanyalah nabinya. Yesus mau menerima pembaptisan tobat itu untuk dijadikannya pembaptisan penyelamatan berkat Roh. Atas doanya, Bapa mengutus Roh untuk mengurapinya menjadi Al-Masih, dan Bapa lalu menyatakannya sebagai putranya. Dengan demikian kemuliaannya yang akan datang sudah dinubuatkan. Malah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu memperbarui kita dalam dan karena Yesus Kristus Putra kesayangannya. Bagi umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini selalu seluruh umatmu selalu mendengarkan sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabdamu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh umat, seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan pengakuan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana yang pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelanjutan serta kenan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh doa-doa orang yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, perjalanan mereka, supaya Kau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, terutama romo lintas, supaya Engkau memulihkan kesehatannya. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang telah meninggal, sekaligus kami juga berdoa untuk Gaspar yang pada hari ini dimakamkan. Semoga Engkau berikan ketenangan jiwanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sudilah memandang kami pula, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dalam roti dan anggur ini dengan kasih sayang-Mu, dan buatlah kami menyerupai Dia yang disebut Putra kesayangan-Mu, dan menjadi cahaya hidup kami. Ialah Yesus Kristus, hamba-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada peristiwa agung di Sungai Yordan telah Kau maklumkan pembaptisan baru. Kami percaya akan suara-Mu dari surga, bahwa sabda-Mu tinggal di antara kami. Kami mengakui pula bahwa Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi hamba-Mu yang setia dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Maka bersama seluruh laskar surgawi, kami selalu meluhurkan Dikau di dunia dan tak henti-hentinya bermadah memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Gaspar yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, di-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Kuduskanlah doa kami. dalam luka-luka-Mu, Sembunyikanlah kami. jangan kami dipisahkan Di dalam Tuhan. terhadap seturu yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Yohanes berkata, aku telah melihat dan memberi kesaksian, Dia inilah Putra Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, baptislah kami dengan Roh-Mu agar kami dengan tulus ikhlas bersikap baik terhadap sesama, penuh perhatian terhadap yang lemah dan membangkitkan dan menguatkan mereka. Semoga dengan demikian kerajaan-Mu benar-benar datang di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, perjalanan mereka, selalu berkat pelindungan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Terima kasih Bapak Uskup. Selamat sore. Amin.